Dikarenakan Victor enggan berbalik arah, maka Kaor langsung melesat maju untuk memulai permainannya. Victor yang enggan membuang waktunya untuk bermain dengan tentara bayaran, maka dia segera menarik kudanya. Akan tetapi cara itu membuat kuda Victor melayangkan tendangan hingga mengenai kuda milik Kaor yang telah berada di belakangnya. Tak hanya itu, bahkan sebuah tebasan pedang yang cepat telah mengarah kepadanya dengan mengincar lehernya. Meski serangan itu datang secara mendadak, tapi Kaor dapat menghindarinya dengan terpaksa meninggalkan kudanya yang harus menanggung kematian. Siapa sangka jika Kaor justru melompat ke udara untuk melakukan serangan balik sambil melancarkan tebasan pedangnya. Tak hanya itu, bahkan Kaor memutar tubuhnya untuk menciptakan serangan yang lebih kuat. Namun serangan itu dapat diatasi oleh Victor dengan sangat mudah, dan ini menunjukkan jika dia benar-benar sosok yang tangguh. Kaor tak menyangka jika serangan yang telah dilancarkannya sekuat tenaga dapat diblokir dengan sangat mudah. Setelah menangkis serangan itu, maka Victor langsung mengayunkan pedangnya hingga membuat keseimbangan Kaor tidak terkendali. Kini Victor akan melancarkan serangannya karena dia telah muak menghadapi tentara bayaran yang menganggap jika dirinya kuat. Maka dari itu dia akan menunjukkan arti dari kekuatan sesungguhnya kepada Kaor yang telah berani menantangnya. Serangan yang dilancarkan Victor sangatlah kuat hingga Kaor kini telah berada dalam keadaan yang buruk, maka dia harus memaksimalkan kekuatannya untuk memblokir serangan musuhnya atau tubuhnya akan terpotong. Hanya saja pedang yang digunakannya untuk melindungi tubuhnya kini terbagi dua karena tidak sanggup menahan serangan kuat tersebut. Meski begitu, berkat pedang miliknya, Kaor hanya terluka pada bagian bahu, dan jika dia terlambat menangkis serangan itu maka hidupnya akan berakhir. Bagi Victor tidak ada yang lebih mudah untuk ditangani selain binatang buas yang hanya menyerang berdasarkan instingnya saja. Dengan ini maka Kaor telah dipukul mundur dan dia juga telah kehilangan kuda serta pedangnya, dan ini menandakan jika pertarungan tersebut akan sangat merugikannya. Sambil memegang lukanya, Kaor memahami jika lawannya saat ini benar-benar terlalu kuat untuk ditanganinya. Namun dia sudah mengetahui hal itu disebabkan tuannya telah memberitahunya jika kerajaan di Glad memiliki kesatria bernama Victor yang merupakan kartu tersembunyi milik Desmond, dan dia juga termasuk salah satu pasukan yang mengincar Perdium. Kaor yang mendengar itu segera menanyakan apakah orang itu lebih kuat dari tuannya, dan Gislan menjawab jika Victor merupakan sosok yang lebih kuat dari semua lawan yang pernah dihadapi oleh Kaor, tidak termasuk saat melawan dirinya. Berdasarkan pengamatannya, maka Gislan yakin jika Victor menggunakan jumlah pasukan yang banyak untuk mengalihkan fokus pasukan Perdium agar melindungi benteng, dan setelah itu mereka akan menerobos masuk melalui gerbang utama yang sudah melemah dengan kekuatan penuhnya. Dengan ini maka rencana mereka hampir sama dengannya, dan untuk itulah Gislan menyiapkan sesuatu di belakang gerbang utama untuk menyambut para pasukan di Glad. Sosok yang dimaksudnya adalah Vanessa yang membutuhkan waktu untuk menyiapkan serangan sihir dengan kekuatan yang sangat besar. Akan tetapi terdapat satu masalah, yaitu Victor, dan jika dia berhasil meninggalkan gerbang maka seluruh rencananya bisa berantakan. Jika itu terjadi maka Gislan mempercayakan hal itu kepada Kaor untuk menahan Victor apapun yang terjadi. Dia tidak diperintahkan untuk menang maupun mengorbankan dirinya, tapi Kaor harus menahannya sampai dia tiba di gerbang. Lalu Kaor mengangkat kembali pedang patahnya dan akan menggunakannya layaknya sebuah pisau. Meski keadaannya sedang terluka, namun dia masih bisa tertawa dan menganggap jika Victor merupakan lawan yang pantas untuk dikalahkan.
Sementara itu di kamp utama pasukan Diklat telah terjadi pertarungan hebat di mana Gilion dan Adon saling beradu serangan menggunakan senjata besarnya. Thamos berserta pasukannya hanya bisa menjaga jarak karena mereka tidak bisa melakukan apapun dan pertarungan itu bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Para tentara bayaran lainnya juga disibukkan agar menghabisi musuh dalam jumlah yang banyak karena mereka tidak boleh menghalangi pertarungan kapten mereka. Meski begitu Gilion merasa jika dia tidak punya banyak waktu untuk mengurus lawan yang menyebalkan seperti ini. Hal itu karena perisai besar yang dimiliki Adon dapat memblokir segala serangannya dari segala arah, bahkan hampir mustahil untuk ditembus, ditambah senjata miliknya yang membuat pertahanannya menjadi sangat sempurna. Gilion tidak dapat mengingat tentang kapan terakhir kali dirinya melawan sosok setangguh ini pada saat dia masih menjadi kapten di grup Ratatos. Akan tetapi dia juga tidak punya banyak waktu di tempat ini maupun memikirkan hal itu karena harus segera menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Adon mengakui jika serangan Gilion sangat kuat, tapi dia menganggap serangan yang datang ke arahnya takkan berguna karena dia akan selalu mengatasi setiap serangan itu dengan perisainya. Lalu Adon memanfaatkan perisainya untuk membuat celah agar dia dapat melancarkan pedangnya. Hanya saja Gilion masih dapat mengatasi serangan dari pedang besarnya dengan cukup baik. Meski begitu Adon takkan membiarkan serangannya percuma dan dia segera mengubah arah serangannya untuk mengincar kuda yang ditunggangi lawannya. Dengan ini, maka kuda milik Gilion telah dihabisi, dan dalam waktu singkat ini, maka keseimbangannya akan tidak terkendali. Jika serangan datang ke arahnya, maka dia benar-benar dalam bahaya dan Adon hanya perlu melancarkan serangannya dengan sekuat tenaga. Dengan tatapan yang dipenuhi niat membunuh, maka Adon mengangkat perisainya untuk mengakhiri hidup lawannya. Hanya saja Gilion takkan membiarkan hal itu terjadi, dan dia menahan serangan Adon menggunakan tangkai kapaknya. Meski Gilion berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, namun dia tetap tenang mengatasi keadaan tersebut. Di sisi lain, Kaor juga berjuang menghadapi Victor dengan seluruh kemampuannya untuk menuntaskan misi yang diberikan tuannya meski harus mempertaruhkan hidupnya. Di saat yang sama alat pendobrak pasukan Diklat terus dilesatkan untuk menghancurkan gerbang utama. Setelah tabrakan berulang kali yang dilakukan oleh pihak musuh, maka gerbang utama telah berhasil ditembus. Baik Zalter maupun bawahannya yang melihat gerbang mereka ditembus sangat panik disebabkan musuh yang sebentar lagi akan menyerang kastil dengan kekuatan penuhnya. Suara kehancuran gerbang sangatlah kuat yang membuat Victor sampai menolehkan pandangannya di tengah pertarungannya. Bahkan Gislan yang berada jauh dari sana dapat mendengarnya, namun dia tidak bergeming dan mempercayakan hal tersebut kepada rekannya sampai dia menyelesaikan tugasnya. Di saat yang sama Alfoy yang melihat gerbang utama dihancurkan, maka dia meminta Vanessa segera melakukan sesuatu sebab dia sudah menyerap semua mana mage yang sudah diikat. Hanya saja Vanessa enggan mendengarkannya sebab dia harus mengumpulkannya sedikit lagi serta menunggu waktu yang tepat agar dapat memberikan dampak yang sangat dahsyat. Sementara itu Victor yang melihat gerbangnya telah terbuka, maka dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk menerobos masuk. Seperti yang diperkirakan Gislan, kini Victor menyerang kastil dengan kekuatan penuh menggunakan seluruh pasukannya. Lalu Victor memberikan perintah kepada salah satu prajurit untuk mengambil alih kastil, karena dia merasa dengan mengerahkan seluruh pasukannya yang menang jumlah akan bisa merebut kastil, maka dari itu dia akan mengurus komandan Perdium yaitu Gislan. Mendengar percakapan itu Kaor segera bangkit untuk mencegahnya, sebab dia takkan membiarkan Victor meninggalkan tempat ini.
Lalu Victor menyebut jika Kaor seharusnya mengetahui jika level mereka berdua sangatlah berbeda, tapi kenapa dia masih berusaha untuk bertarung. Di sisi lain, Adon menegaskan jika gerbang utama sudah terbuka menunjukkan jika perang ini akan segera berakhir. Meski begitu, Victor dan Adon mengakui serangan tiba-tiba yang mereka rencanakan berjalan dengan sangat baik, tapi hasil akhirnya akan tetap sama karena mengisi kelompok penyerang dengan tentara bayaran adalah kesalahan yang menghancurkan mereka sendiri. Tak peduli seberapa hebat tentara bayaran karena mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan seorang kesatria yang terlatih dengan benar. Victor tak mengerti kenapa Kaor masih bertahan, padahal seorang tentara bayaran seharusnya tahu kapan harus mundur ketika situasinya telah berubah. Sebab pasukan Diklat sebentar lagi akan mengambil alih kastil, maka mereka sudah tidak punya apapun lagi yang harus diperjuangkan di perang ini. Walau tertekan, tapi semangat Kaor tidaklah padam, bahkan dia makin kegirangan untuk bertarung. Bagi Kaor dan Gilion, seorang kesatria maupun tentara bayaran, terdapat satu kesamaan dalam medan perang, di mana hanya ada kemenangan dan kekalahan, dan mereka berdua takkan mengecewakan tuannya. Adon yang melihat serangan datang, dia pun segera mengayunkan pedangnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Akan tetapi Gilion merendahkan tubuhnya sambil menguatkan pijakannya, namun terdapat sesuatu yang aneh pada serangannya, di mana Gilion tidak mengadu mata kapaknya secara langsung, melainkan memanfaatkan bagian dalam kapaknya untuk menepis serangan musuhnya. Maka dari itu Gilion langsung menghantamkan senjata musuhnya ke tanah, dan hal itu membuat Adon juga ikut tertarik akibat tekanan kuat dari serangan Gilion. Adon tak menyangka jika lawannya akan memanfaatkan bagian dalam kapaknya untuk menepis serangannya. Dengan ini, maka Gilion memanfaatkan bagian dalam kapak itu untuk mengayunkan kapaknya, dan kini dia telah menguasai adu senjata itu. Kini Gilion telah mengayunkan kapaknya, dan hal itu memaksa Adon untuk melepaskan senjatanya agar dapat bertahan menggunakan perisainya tanpa peduli pada hidup kudanya. Serangan itu membuatnya terjatuh, dan kini mereka berdua berada dalam keadaan yang sama, yaitu di permukaan tanah. Adon sangat murka karena seorang tentara bayaran rendahan berani melakukan ini padanya. Namun Gilion tidak memberinya kesempatan untuk bangkit, dan dia langsung saja melompat dengan melancarkan serangannya. Akan tetapi serangan itu masih berhasil diatasi oleh Adon dengan menggunakan perisai miliknya. Serangan itu sangatlah dahsyat hingga membuat seluruh tubuh Adon bergetar disebabkan memakai armor lengkap di sekujur tubuhnya. Gilion tidak peduli seberapa tangguh pertahanan lawannya, sebab dengan adanya dia maka sesulit apapun celah itu maka dia akan menemukannya. Jika tidak bisa menemukan celah itu, maka dia tidak akan pantas untuk menjadi senjata tuannya. Karena itulah alasan dia berada di sini untuk membawa kemenangan padanya dari tiap perintah yang diberikan tuannya. Serangan yang akan dilancarkan Gilion membuat mata Adon terbuka selebar-lebarnya. Dikarenakan Adon yang tak bisa bergerak akibat tertahan oleh badan besar Gilion, maka dia harus menerima takdirnya, yaitu sebuah kematian. Di sisi lain, di gerbang utama di sana Kaor berlari ke arah Victor untuk menghadangnya. Dia sangat memahami jika Victor adalah lawan yang kuat, bahkan dia bisa saja terbunuh di tangan lawannya. Tapi tuannya telah mempercayakan tugas penting ini padanya, maka dia tidak boleh menggagalkannya. Maka dari itu Kaor bertekad untuk bertahan hidup, dan dia hanya perlu melancarkan satu serangan yang dapat mengenai targetnya.